Oke, kita jumpa lagi di mata kuliah administrasi sistem komputer. Kali ini topik kita adalah mengenai berbagai bentuk teknik serangan pada keamanan cyber. Tujuan instruksional umum dan khusus sama seperti di topik sebelumnya. Diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan contoh-contoh serangan pada level jaringan. Nah, ini yang akan kita bahas pada topik kali ini. Untuk pembahasan pertama, kita akan bahas mengenai pada teknik di level network. Nah, para penyerang menggunakan berbagai macam variasi serangan atau strategi yang digunakan untuk mengenali vulnerability atau keamanan pada jaringan. Untuk teknik yang digunakan pada network level, ini kita lihat yang pertama adalah reconnaissance. Pada pola serangan ini, penyerang akan melakukan percobaan dengan mengumpulkan informasi yang memungkinkan target seperti sistem informasinya, layanan, atau service, dan celah yang muncul pada jaringan. Contoh teknik yang digunakan seperti social engineering, port scanning, DNS footprinting, dan ping sweeping. Mungkin detail dari masing-masing ini Anda sudah dapatkan di mata kuliah yang lain. Lalu yang kedua ada mengenai privilege escalation. Privilege escalation adalah cara umum bagi penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem dalam batas keamanan. Penyerang mulai dengan menemukan titik lemah atau celah untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Teknik yang ketiga adalah ARP positioning. Ini merupakan teknik di mana seseorang penyerang mengirimkan pesan palsu yang berupa address resolution protocol ARP palsu ke sebuah jaringan area lokal. Umumnya tujuannya adalah untuk mengaitkan alamat MAC address penyerang dengan alamat IP dari host lain, sehingga dia berpura-pura menjadi sebuah gateway yang sah. Padahal tidak. Hal ini menyebabkan lalu lintas apapun yang dimaksud ke alamat IP tersebut dikirim ke penyerang. Teknik berikutnya ada DHCP starvation. Dalam serangan ini, penyerang melakukan broadcast dengan jumlah yang besar berupa pesan DHCP request dengan sumber MAC address yang palsu atau fake. Jika DHCP server yang sah dalam jaringan ini merespon semuanya, maka ini akan terjadi kendala pada DHCP servernya. Nah, ini ibarat juga dikenal dengan DHCP flooding. Teknik berikutnya umum dan banyak digunakan untuk menyerang suatu sistem. Ini adalah DDoS, ya, Distributed Denial of Service. Penyerang menggunakan botnet untuk mengeksploitasi kerentanan yang ada pada sistem target dan mengkonversinya ke bot master. Hal ini digunakan untuk menginfeksi target dengan malware atau juga memperoleh kontrol dari sistem lain yang ada pada jaringan. DDoS ini bisa berhasil kalau dia mempunyai botnet yang jumlahnya banyak. Tapi kalau hanya satu sendirian saja, ini rada kesulitan atau rada sulit untuk digunakan. Untuk teknik yang berikutnya, ini berada di bagian application level. Penyerang melakukan eksplorasi terhadap aplikasi untuk mengenali keamanan jaringan. Pada layer aplikasi, serangan tetap merupakan tantangan yang utama bagi administrator. Tugas esensial bagi administrator adalah bagaimana memahami serangan di level aplikasi dan menggunakannya untuk mengamankan sistem. Teknik yang ada pada application layer ada SQL injection. Ini merupakan teknik untuk mengeksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada formulir input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. SQL injection juga dapat didefinisikan sebagai teknik eksploitasi celah keamanan pada layer database untuk mendapatkan query data pada sebuah aplikasi. Jadi, SQL injection ini memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada MySQL. Kemudian teknik berikutnya ada cross-site scripting. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau aplikasi. Biasanya, cross-site scripting memanfaatkan fitur komentar yang terdapat pada sebuah website, yang di mana komentarnya ini berisikan script, bisa seperti JavaScript, VBScript,
Flash, atau bahasa yang lainnya. Sehingga nanti skrip tersebut akan dieksekusi ketika komentar tersebut ditampilkan pada halaman web tersebut. Teknik berikutnya ada direktori transversal. Jika hacker ingin mengetahui susunan direktori pada suatu server targetnya, dia menggunakan teknik direktori transversal. Merupakan eksploitasi kekurangan validasi keamanan atau sanitasi pada name file input, sehingga dia bisa masuk ke dalam direktori induk melalui misalnya file API atau segala macamnya. Lalu teknik berikutnya ada cross-site request forgery atau CSRF. Dikenal juga dengan one-click attack atau session raiding, ya, disingkat menjadi CSRF. Merupakan bentuk eksploitasi website yang dieksekusi atas wewenang dari si korban sebenarnya. Nah, ini adalah sebuah teknik yang memanipulasi query yang dikirimkan melalui network. Lalu teknik berikutnya ada session hijacking. Session hijacking adalah metode yang digunakan dalam penyerangan dengan membentuk temporary DOS ya pada end user. Dia akan mengambil alih sessionnya. Jadi session yang digunakan atau oleh user normalnya yang telah berhasil login itu akan dihijack dan akan dipakai oleh attacker atau hacker untuk masuk secara resmi ke dalam sistem. Teknik di level yang terakhir adalah di bagian social engineering level attack. Pengertian social engineering adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi korban. Tujuan dari serangan social engineering pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan korban, untuk mencuri data, informasi, dan uang terhadap seseorang dan menggunakan informasi tersebut untuk akhirnya masuk ke dalam sistem. Teknik yang terdapat pada social engineering itu salah satunya adalah phishing. Phishing adalah teknik memanipulasi dan menipu melalui email, situs web, dan pesan teks untuk mendapatkan informasi. Biasanya informasinya adalah seperti user ID, password, atau data sensitif yang lain. Lalu ada baiting. Baiting hampir sama seperti phishing, hanya saja ketika menggunakan teknik baiting, attacker menggunakan gift atau hadiah, seolah-olah korban mendapatkan hadiah tersebut lalu mengklik link yang dikirimkan kepada si korban. Lalu kita lihat bagaimana solusi keamanan jaringan yang diberikan. Nah, kita perlu lihat dulu dari akses kontrol. Akses kontrol adalah metode yang memberikan batasan untuk masuk atau penggunaan terhadap sumber daya suatu organisasi dari pengguna. Sebuah akses yang penting selalu mengimplementasikan akses kontrol. Jadi, akses kontrol ini untuk membatasi bahwa setiap user memiliki batasan terhadap aset mana atau sistem mana yang dia bisa akses. Sebuah akses kontrol berfungsi untuk mengidentifikasi, mengautentifikasi, dan melakukan mekanisme terhadap identifikasi tersebut. Prinsip dasar yang paling mudah terhadap akses kontrol adalah selalu membuat group policy terhadap akses kontrol tersebut. Sehingga pengguna yang ditambahkan ke grup tersebut akan mengikuti akses kontrol yang turun dari grup tersebut. Terminologi pada akses kontrol ada subjek, ada objek, ada referensi monitor, dan juga operation. Prinsip dari akses kontrol adalah pemisahan tugas. Perlu dibagi-bagi bahwa setiap grup memiliki akses terhadap hal apa. Need to know. Nah, ini akses kontrol hanya diberikan kepada informasi yang diperlukan saja. Hak istimewa. Nah, ini diberikan kepada pengguna sesuai dengan levelingnya. Lalu solusi berikutnya ada kriptografi. Nah, kriptografi adalah salah satu penerapan keamanan yang penting untuk digunakan menjaga kerahasiaan dan integritas data. Dalam kriptografi ada istilah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi atau dekripsi adalah metode untuk menyembunyikan informasi dengan mengubah plain text menjadi ciphertext atau sebaliknya dengan menggunakan kunci dan algoritma enkripsi atau dekripsi tertentu. Ada dua jenis enkripsi atau dekripsi. Ada yang sifatnya simetrik, ada yang sifatnya asimetrik. Kalau simetrik, dia menggunakan satu keyword yang sama untuk mengenkripsi plain text. Kalau asimetrik, dia menggunakan kunci yang disebut sebagai kunci publik. Ya. Disebut kunci publik karena kunci tersebut digunakan pada proses enkripsi. Sedangkan
terenkripsi, sehingga nanti ketika pesan enkripsi tersebut dikirimkan, dia bisa untuk dibuka. Lalu ada hashing pada kriptografi. Tujuan dari hashing adalah mengamankan integritas data. Pengaplikasian hash seperti mengamankan kata sandi yang tersimpan. Kata sandi sebaiknya dihash terlebih dahulu sebelum disimpan ke database, sehingga administrator basis data atau database-nya tidak bisa melihat sandi tersebut secara telanjang. Lalu dapat memastikan integritas data dan juga dapat memastikan integritas pesan. Lalu ada digital signature. Digital signature adalah tanda tangan digital sebagai sarana autentifikasi kriptografi. Kriptografi seperti asimetrik dapat membantu penggunaan tanda tangan digital. Lalu ada public key infrastructure. Nah, public key infrastructure ini bisa mendukung adanya digital signature tadi. PKI adalah sebuah cara untuk autentifikasi, pengamanan data, dan perangkat anti sangkal. Secara teknis, PKI adalah implementasi dari berbagai teknik kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data dan juga memastikan keaslian data maupun pengirimnya. Pada PKI ada Certificate Authority, ada Registration Authority, ada sistem manajemen sertifikat, dan ada tempat atau direktori tersebut dari sertifikat. Sampai situ topik kita kali ini, kita akan jumpa lagi di topik kita selanjutnya. Terima kasih.